wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita kembali ke episode ngopi. Ngobrol pintar. Oke. Kali ini episode ngopi ini benar-benar ada kopinya ya. Nih. Dan sebelum ke pembahasan, perkenalkan di sini saya menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah bahkan bisa saya katakan panutan saya, guru saya atau senior saya. Oke, perkenalkan beliau bernama saya panggilnya itu Kang Mas'ud Sahat. Oke, perkenalan mungkin lebih detailnya nama lengkapnya siapa? Oke, nama saya sebetulnya Muhammad Mas'ud. Oh, Muhammad Mas'ud. Iya. Berarti Sahat itu lebih ke nama julukan. Iya, nama marga gitu ya, tambahan gitu ya. Nama panggung. Nama panggung, nama akrabnya ya. Mas'ud Sahat gitu. Oh, jadi gini teman-teman, sebelum saya membuat video kali ini, tadi itu Kang Mas'ud sudah berbincang-bincang banyak, hampir 1 jam. Bisa kalian cek lebih detailnya biodata, profil beliau atau pengalaman beliau ke channel ARC Kajen. Nanti saya cantum linknya di deskripsi ya. Nah, pada edisi ngopi kali ini saya ingin membahas lebih detail ke dunia tilawah dan sholawat. Jadi saya terangkan sedikit ya. Jadi beliau ini dulunya adalah vokal sholawat, lalu beralih ke menjadi qori internasional. Catat tidak internasional. Oke. Alhamdulillah saya bisa duduk bareng bersama qori internasional, itu sebuah kebanggaan atau sebuah penghormatan bagi saya sendiri. Jadi ya beliau ini sudah terjun di qori itu sudah ke level internasional di Pakistan. Iya, Pakistan, Malaysia. Oh, Masya Allah. Mantap. Oke, langsung saja ke pembahasan. Pertanyaan yang saya lontarkan pertama kali yaitu terjun di dunia sholawat itu umur berapa? Ya, kurang lebih di umur 17 tahun. Oh, enggak. 17 tahun itu tilawah. Yang sholawat umur MI. Ya, MI lah ya. Kelas 2 MI gitu ya. Berarti peralihan ke menuju ke tilawah itu umur 17. 17 ya. Berarti sekitar tamat sekolah. Iya, lulus sanawi. Lulusan Nawi. Oh. Iya. Jadi gini teman-teman, pembahasan ntar kali ini pasti kalian juga ingin tahu, pasti kan banyak kalian yang awalnya itu bermula dari vokal sholawat menuju ke qori. Nah, termasuk saya, dulu saya pernah menginginkan saya ingin menjadi qori. Saya bahkan pernah inbox beliau, Kang, caranya peralihan ke sholawat menuju qori itu bagaimana? Apa yang dijawab beliau? Harus bisa meninggalkan sholawat. Ya tidak harus meninggalkan baca sholawat, tidak, mesti kayak lebih mengurangi gitu loh. Mengurangi ke dunia rebananya, lebih fokus apa? Lebih ke dunia sholawat menuju ke qori itu butuh, beliau masih ingat, saya ingat-ingat itu butuh waktu 3 tahun. Bayangkan 3 tahun cuy. Habis itu saya mendapat inbox, saya menyerah, saya gak jadi. Karena emang ya udahlah, emang basic saya bukan ke sana gitu. Ya udah, saya lebih ke saya matang ke dunia sholawat. Nah, yang saya tanyakan yaitu kenapa jenengan itu kok beralih sholawat menuju ke qori? Apa ada alasan tertentu atau apa? Ya, jadi seperti air yang mengalir. Air yang mengalir. Jadi saya tidak pernah punya cita-cita menjadi qori itu ya waktu kecil dulu, dan saya juga tidak mempunyai cita-cita menjadi munsyid gitu ya. Tapi seperti tadi, air yang mengalir, Allah mengarahkan saya kemana, saya ikuti. Tapi terlepas dari semua itu, karena perjalanan waktu saya di pesantren dulu membuat saya lebih fokus di tilawah, ya itu karena guru saya Kiai Asmu'i Syamsuri. Karena beberapa kali saya diikutkan MTQ. Ya. Nah, mulai di tahun 2007 itu alhamdulillah perkembangannya pesat. Nah, maka guru saya mendidik saya dan mengarahkan saya untuk fokus di MTQ atau di dunia tilawah.
Berarti di balik keberhasilan atau di balik keperalihan tersebut ada seseorang yang mendorong dari belakang. Iya, gitu. betul sekali. Ada motivator yang melihat potensi sehingga saya disarankan untuk terjun ke tilawah. Ya. Gitu. Jadi dulu teman-teman ya, pada waktu saya masih kecil bahkan belum terjun ke dunia rebana, itu saya masih doyan layangan ya loh. Itu sudah saya berada di bawah panggung menonton Kang Masud pada waktu itu festival rebana di Wiyangan. Nah itu saya kelas 1 Sanawi. Saya masih bocil nonton gitu. Masya Allah. Jadi Kang Masud ini merupakan kalau di Jawa Tengah itu pasti kalau kalian anak rebana, anak tilawah pasti 90% lah pasti kenal beliau. Nah, tapi kalau kalian anak TikTok ya saya nggak tahu. Oke ya, jadi ini saya sangat bangga sekali bisa ngobrol bareng bersama beliau. Nah, lalu yang saya tanyakan yang dulu saya ingin tanyakan ketika ketemu beliau yaitu beliau sendiri butuh berapa waktu lama bisa beralih ke sholawat menuju ke tilawah benar-benar bahwa ini dunia saya gitu. Iya, kurang lebih matang lah gitu. Kurang lebih ya 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun itu waktu di mana saya betul-betul bisa paham, oh ini lagu Bayati, oh ini lagu Hijaz, ini lagu Nahawan, lagu Sika dan seterusnya. Jadi perlu 3 tahun. Ya, karena termasuk murid dari guru saya yang bernama Kiai Asmu'i tadi. Termasuk saya itu yang sangat diperhatikan ya, sehingga ya waktu 3 tahun itu sebetulnya kalau di dunia pertilawahan termasuk cepat. Nah gitu loh. Belum seberapa gitu ya. Nah, termasuk cepat. Bahkan sampai pembina-pembina dari luar daerah atau teman-teman yang dari luar daerah itu seringkali menganggap saya ini dari kecil. Sampean karena belajarnya dari kecil ya. Saya jawab enggak, kok cepet banget gitu. Orang baru tapi kok prestasinya ini gitu cepet banget. Bisa gitu. menyamai yang sudah dari kecil gitu. Iya, ya itu tidak lain saya saya anggap itu ya berkah dari guru-guru saya tadi. Dan juga usaha, kemauan, tekad yang tinggi, ya, belajar sungguh-sungguh. Ya. Apakah itu mondok? Maksudnya kayak misalkan ya dikhususkan di karantina gitu loh. Harus pondok tilawah khusus 3 tahun tersebut apa berjalan dengan sendirinya? Enggak, saya dulu kan tujuan mondok itu ya memang ya tolabul ilmi, lebih ke ilmu agama kan ya. Belajar kitab kuning, menghafal Al-Qur'an kan itu ya. Tapi berjalannya waktu itu saya dipertemukan dengan seni baca Al-Quran yang lebih mendalam. Jadi saya mondok sambil belajar seni baca Al-Quran. Jadi saya ngelaju dari pondok ke dalam atau rumah guru saya seminggu 2 kali, bisa 3 kali ya. Dan dulu saya semangat sekali ya. Masya Allah. Jadi saya juga ingin mengutarakan apa yang pemirsa unek-unek pasti. Gimana sih kok peralihannya ke sholawat ke dunia tilawah itu kan juga lebih sulit gitu loh. Yang pertama kali menurut jenengan itu lebih ke apanya? Misalkan pengeluaran suara atau ke kebiasaan. Dari sholawat misalkan lebih ke tilawah, apakah lebih menekankan atau dari teorinya apa gitu loh ke sholawat menuju ke tilawah? Perbedaan yang signifikan. Ya kalau sholawat itu kita tidak ada beban aturan secara keilmuan ya. Tapi kalau di tilawah itu sangat detail sekali dan karena kaitannya dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tidak bisa dimain-mainkan ya, tetap harus mendahulukan tajwidnya. Maka kalau kita melihat bagaimana wajibnya seorang muslim belajar ilmu tajwid, itu menggambarkan betapa pentingnya atau betapa luar biasanya Al-Quran. Belajar tajwidnya saja wajib, apalagi sampai ketika membacanya itu kan harus betul-betul melalui jalur keilmuan yang bagus gitu kan. Berarti kehati-hatiannya lebih
Iya, ada betul. gitu. Iya. Maka itu yang banyak ditakuti oleh generasi-generasi penerus ya setelah saya, itu lebih banyak condong ke lebih gampang sholawatan lah daripada tilawah. Cari ya. yang lebih mudahnya gitu. Iya, maka ini termasuk tugas saya untuk mencari bibit-bibit ya, bahwa tilawah itu asik gitu aja. Terus selain tajwid, habis itu apa? Tingkat yang signifikan antara tilawah ke sholawat ke tilawah. Suara atau pengeluaran? Iya, mungkin bisa bagaimana teknik bersuara. Kalau teknik bersuara ini lagi-lagi di sholawat itu bebas gitu ya. Tapi kalau di tilawah itu agak ada aturannya juga gitu kan. Ya kalau sholawat ya, sholawat itu kita bisa bermain miking gitu ya. Kalau saya contohkan apa ya, kalau dalam sholawat itu, ya khaira man ja'al wujud tahiyatan. Allah. Nah, itu kalau di dalam Al-Qur'an ini pelafalan yang seperti itu harus dihindari. Nah, tadi kan tahiyatan, kalau dalam sholawat itu bisa dimasukkan ya, gitu. Atau ada yang menurut kaidah li daruratis syi'r, nah, itu bisa. Tapi dalam Al-Qur'an tidak bisa li daruratil harf atau li daruratil ayah, tidak bisa. Bacanya bagaimana? Kalau yang saya baca ini tadi adalah Al-Qur'an ya, ya khaira man ja'al wujud tahiyatan. Ya, jadi beda tadi tahiyatan dalam rangka lebih memperindah atau cengkok, lebih improv cengkoknya, terus ya model-model yang berkarakter. Tapi dalam Al-Qur'an tidak boleh seperti itu. Ada aturannya tersendiri gitu. Seperti itu. Lalu setelah itu menurut jenengan adakah pengeluaran yang berbeda dari sholawat, pengeluaran suara? Misalkan kan setahu saya ya, ada yang di pengeluaran suara itu ada yang perut, diafragma, hidung atau kepala. Itu kalau di dunia tilawah apakah bebas atau kebanyakan itu menggunakan perut atau diafragma atau apa? Iya, atau tergantung masing-masing perseorangan. Iya, kalau itu selera. Selera. Yang penting tepat sasaran. Jadi gitu aja. Di dalam aturan tilawah tidak ada aturannya gitu, harus pakai suara ini enggak? Enggak. Ya, tapi saya lebih menyarankan memang ke suara ke suara kepala ya. Dalam arti jangan membiasakan suara perut gitu kan. Ya, suara perut itu kan lebih tertutup gitu kan. Contohnya ya, فَيَا أَيُّهَا الرَّجُلُ مِنْهُ شَفَاعَةً. Nah, ini kayak lebih ngempet gitu ya. Betul. Kalau saya ya kembali lagi ke selera saja lah ya. Tapi saya tetap menyarankan jangan sering menggunakan itu. Tapi kalau bisa mengkolaborasi silahkan. Memadukan antara gitu kan. Peralihan ya. Itu lebih ke model gaya gitu kan. Jadi agak lantang. Baru dikolaborasikan. Syafa'atan.
Itu berarti contoh kolaborasi antara kepala dan perut. Gitu. Tapi dari jenengan beliau paling nyaman berarti kepala. Iya, saya kalau ditarik suara di tilawah ya saya lebih ke kepala. Ya walaupun pasti ada yang dikolaborasi. Ya. Terus ketika kalau jenengan ini kan sudah lebih ke klub, sudah mendarah daging dengan dunia pertilawahan. Apakah ketika beliau jenengan itu menyanyikan sebuah sholawat, apakah ada kayak rasa kayak kok aneh gitu atau gimana? Ya kalau saya sih enggak ya, karena saya berangkat dari sholawat gitu. Yang penting tuh kematangan ini harus betul-betul dijaga ya. Kalau kita sudah fokus ke tilawah ya kita harus matangkan 100% tilawah sehingga ketika kita kembali lagi ke sholawat itu tidak rusak, tidak terganggu. Iya. Jadi gini teman-teman, setahu saya kalau orang yang bisa sholawat belum tentu bisa tilawah, tapi ketika orang yang bisa tilawah pasti juga bisa sholawat. Iya. Gitu mungkin ya. Iya seperti itu. Gitu. Maksudnya gini, ketika yang suka sering sholawatan itu ketika disuruh tilawah itu tidak sebagus gitu loh. Tapi ketika yang bisa tilawah pasti ya orang awam juga pasti itu bagus gitu loh. Emang sudah basicnya itu lebih sulit. Ketika sulit bisa apalagi yang mudah. Tapi ketika mudah dilakukan belum tentu bisa yang sulit. Seperti itu ya. Iya. Tapi memang saya menyarankan memang berkahnya sholawat dulu. Berarti jenengan, nah gini, nah ini nyambung ya. Berarti menurut jenengan ketika benar-benar saya dari nol gitu loh, saya lahir gitu, lahir, jenengan itu lebih kayak misalkan jenengan punya, jenengan anaknya, jenengan dididik itu dari qori apa sholawat? Anak saya sebetulnya sudah saya menghendaki anak saya langsung ditilawah. Tapi kenyataannya memang sulit. Ya senurun bapak gitu kan. Dan itu jawaban yang secara real mungkin dihadapkan kepada saya bahwa anakmu itu harus kamu didik dulu ke sholawat gitu. Sehingga anak saya sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa bersolawatan. Ya mulai di umur 3 tahun itu. Oh ya, dengar katanya sudah punya channel YouTube. Iya. Namanya apa? Channel YouTube anak saya itu awalnya Syahat Raffi. Ya, Syahat Raffi. Tapi ini ada gangguan ya. Kenapa? Gangguannya itu ya terkait dengan email, terus pokoknya data-data itu lupa. Ya. Dan ini insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan merintis ulang kembali channel YouTube anak saya yang memang terfokuskan ke sholawat-sholawat. Dan insya Allah nanti saya langsung terjun mendampingi anak saya. Masya Allah. Ya. Lah, kalau sekarang nama channelnya sudah ada? Nama channelnya sudah saya rancang ya, tidak lagi Syahat Raffi, tapi mungkin nanti ada beberapa pilihan, tapi cenderung ke Syahat TV. Syahat TV. Yeah. Masya Allah. Bisa kalian berarti masih coming soon belum? Iya. Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah berlatih nanti insya Allah. Bisa ketemu anaknya bisa. insya Allah nanti. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu teman-teman bisa kalian gambarin antara peralihan ke dunia sholawat menuju ke dunia tilawah itu tidak bisa instan seperti yang beliau katakan tadi di video sebelumnya di ARC Kajian itu bahwa perbedaan kita ibaratkan itu ibarat nasi dan mie instan. Oh asik, masih ingat gitu loh. Saya pegang saya dapat masukan baru. Ketika kita masak nasi itu kan lama, sedangkan masak mie itu cepat. Tapi awet di perutnya itu lebih awet nasi ketimbang mie instan. Jadi bisa kalian kolaborasikan ke bakat. Ketika bakat kalian instan, maka bakat kalian juga akan instan hilangnya maksudnya. Ketika kalian mudah untuk menggapai sesuatu, maka juga akan mudah untuk kehilangan sesuatu tersebut. Tapi ketika kalian sulit untuk mendapatkan hal tersebut, kalian juga akan sulit untuk kehilangan sesuatu tersebut. Mungkin gitu ya? Iya, seperti itu. Berarti catat ya, mie dan nasi. Gitu. Oke ya, mungkin
lebih detailnya kalau kalian pengen lihat-lihat dunia pertilawaan beliau atau dunia perselawatan beliau zaman dulu, bisa kalian cek di ARC Kajen. Yang penting beliau adalah salah satu qori internasional yang membanggakan nama Jawa Tengah, bahkan negara kita, negara Indonesia. Masya Allah. Mungkin cukup sekian ya, tidak kepanjangan karena beliau sudah ngantuk. Ini sudah menunjukkan setengah 12 malam, keren. Oke ya. Oke. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke channel saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan saya yang kurang sopan. Saya juga mohon maaf pada beliau ketika ada ucapan-ucapan kita yang kurang berkenan di hati pemirsa, kita mohon maaf. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi hari ini. Mantap.